yaitu soal fufu fafa dan soal ijazah palsu. Itu yang jadi background kemarahan publik yang tidak mungkin dia ucapin. Pohon. Dan Anda bicara pidato di samping Kapolri. Saya bilang enggak. Pak Sigit tidak di samping saya, dia di belakang saya. Kenapa nggak dibalik bahwa saya yang membeli Kapolri, bukan saya yang terbeli? Karena saya nyusun kurikulum tentang hubungan antara polisi dan lingkungan yang disebut green policing yang dipromosikan oleh Kapolda Riau. Jadi bayangin, masyarakat sipil pun mencurigai aktivitas masyarakat sipil karena dia nggak paham bahwa lebih banyak orang yang mati karena kerusakan lingkungan daripada yang mati di jalan raya. Itu soalnya. Jadi kepicikan aktivis masyarakat sipil juga ada karena kecengengan, nggak bisa berpikir. Kalau saya kritik, saya juga kritik lingkungan saya yang mencurigai hubungan antara aktivis, dosen, jurnalis dengan kalangan kepolisian. Rocky Gerung sudah terkooptasi oleh Kapolri. Lalu dalam isu lingkungan terbalik, Pak Sigit terkooptasi oleh isu lingkungan yang saya buat. Begitu dong fairnessnya tuh. Jadi kita lihat bagaimana kepicikan itu ada di dalam bahkan masyarakat kita tuh. Dan itu terjadi karena satu hal, di belakang kepala kita, di belakang kepala mak-mak, di belakang kepala para dosen, kepala jurnalis, ada isu yang unexplainable, unspeakable, yaitu soal fufu fafa dan soal ijazah palsu. Itu yang jadi background kemarahan publik yang tidak mungkin dia ucapin karena menunggu kepastian isu ini sampai di mana tuh. Kita bikin riset, saya bikin riset, isu ini akan ada di semester ke depan, masih ada di situ. Jadi kita mau coba bahas sekaligus apa yang kita sebut sebagai reformasi. Sebetulnya basisnya adalah kecurigaan masyarakat sipil terhadap penyelesaian kasus-kasus yang sangat sensitif. Mereka tidak bisa ucapkan. Saya pakai satu istilah, deep psychology, psikologi dalam masyarakat kita adalah bimbangan, kecurigaan, ketidakpastian. Ketidakpastian politik sekarang disiram dengan ketidakpastian ekonomi, maka orang akan cari siapa yang harus bertanggung jawab. Jadi coba kita endapkan sebetulnya sebagai satu refleksi, upaya untuk membenahi kepolisian adalah upaya untuk membenahi peradaban. Jalan raya itu bukan milik polisi, tapi tanpa polisi jalan raya berubah menjadi tempat brutalisme tuh. Saya hindari istilah anarkisme tadi karena betul Usman, kata anarkisme itu adalah puncak tertinggi dari demokrasi itu. Kata anarkisme datang dari penggalan kata an dalam bahasa Greek, bahasa Yunani, dan arko artinya kepala, an artinya tanpa kepala. Demokrasi memang harusnya tanpa kepala karena kesetaraan. Jadi kalau ada rekening nganggur diambil, tanah nganggur diambil, lah rakyatnya pada nganggur kagak dia papain. Kan 19 juta. Lapangan padel. Rekening nganggur takut. Iya. Bendera One Piece takut. Iya. Orang protes disangka ngelawan. Ya orang kalau mau nurut mah dibantu isi perut. Iya. Bang Bapak nggak tahu lagi viral. Apa? Ya pertama kan lagi pada rame banget nih berita-berita rekening nganggur 3 bulan diblokir, ya. Tanah 2 tahun diambil pemerintah. Ya. Jadi kalau ada rekening nganggur diambil, tanah nganggur diambil, lah rakyatnya pada nganggur kagak dia papain. Kan 19 juta. Lapangan padel. Bapak pengennya sate ya? Sate. Bapak usaha apa? Kalau saya pengennya yang udah pasti jalan terus tuh laundry, Pak. Mani. Orang pasti tiap hari nyuci baju. Nyuci baju udah 2025 nggak keren. Nah, teman-teman kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam klip video tersebut di mana Pak Gibran sudah tidak bisa lagi mengelak karena sudah ada bukti-bukti yang jelas dan terbongkar ijazahnya atau ijazahnya SMA itu di depan Polri, dan
dari akun Fufu Fafa, Rocky Gerung memberikan kata-kata menohok kepadanya karena pada dasarnya Pak Gibran ini terlalu percaya diri. Seakan-akan dia mau menguasai negeri kita ini, dia mau agar dia masih mau kekuasaan di negara kita ini. Ya tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia tidak mau ketika pemimpin kita tidak benar-benar kejelasan dari pendidikan ataupun apapun itu. Ya tentunya di situ Rocky Gerung ini memberikan penjelasan lebih detail tentang Pak Gibran ini di depan ratusan polisi yang di situ. Nah, di situ banyak penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Rocky Gerung ini mengenai tentang keaslian ijazah Gibran ini, yang artinya sudah terbongkar lebih jelas tapi masih juga belum mengaku atau masih juga belum menyerahkan diri bahwasanya ijazahnya itu palsu. Ya, di situ kita juga baca beberapa komentar dari netizen, tanggapan mereka dalam menyingkapi video ini. Tentu mereka ketika menonton video ini mereka bisa memberikan tanggapan mereka dan menyingkapi dan serta bisa memberikan apapun tanggapan positif mengenai tentang politik di negara kita ini. Ya, di situ menurut mereka banyak yang lanjutkan Amir Ma'ruf Nahim, terima kasih. Listio sikit disuap Jokowi duit segebong gak seberani Gibran Fufafa harus segera dimaksudkan. Adidi Jokowi Gibran telat mikir harus diganti, mundur ganti Kapolri harus dicopot. Ya ibaratnya yang harus benar-benar orang-orang jujur, karena pada dasarnya kalau tidak jujur ya otomatis mereka hanya mau untuk kekuasaan negeri kita atau hanya kepentingan diri sendiri saja, sedangkan mereka lupa akan tanggung jawab atau hak mereka sebagai pemimpin untuk memajukan negara kita. Nah itulah kita di negara Indonesia ini. Nah, Listio bila mundur pasti langsung bermasalah, mati-matian melindungi Jokowi itu pasti tunggu waktu bom meledak jahatnya termulai. Ibaratnya satu persatu ketika mereka terbongkar ya otomatis mereka akan segera terbongkar satu sama lain. Ketika orang-orang terpenting dipecat ya otomatis akan terlihat lebih jelas siapa yang bermasalah di negara kita ini. Ketika satu persatu mereka dilepas atau dipecat ya otomatis mereka akan membongkar satu yang lainnya. Nah inilah kita dukung terus supaya geng Solo ini, karena ibaratnya dalam sebuah kerusuhan atau kegaduhan di negara kita ini yang banyak membuat kegaduhan itu ya dari geng Solo ini, ya ibaratnya dari ternak Mulyono ini banyak sekali hanya untuk kekuasaan atau pribadi sendiri. Ya sudah terang benerangkah salam akal awas dari anak bangsa, ya harus memang benar seperti begitu ya. Nah makanya polisi harus pro rakyat, pro kebenaran, pro garis lurus, jangan pro kekuasaan atau pro jabatan. Ya ibaratnya jangan hanya karena kalian sudah menjadi polisi ya harusnya kalian membantu masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Ya ibaratnya ketika orang-orang pintar datang di negara kita ya harus kita dukung, karena pada dasarnya tidak banyak orang-orang jujur di negara kita. Ya selanjutnya wapres terburuk dalam sejarah di negara Indonesia ini sangat memalukan. Ya bukan dalam arti kita menjatuhkannya, tapi karena dari kata-kata atau perbuatan ulahnya sendiri yang membuat dia tidak dihormati atau banyak dihujat oleh para masyarakat atau sebagian. Nah, itulah yang menjadi perbincangan di beberapa media sosial. Ya, ucapan Rocky adalah akademis yang belum tentu dipahami masyarakat, tetapi Rismond berbicara mewakili masyarakat umum sebenarnya tujuannya sama, tapi Rocky ngomong malah di depan polisi tidak apa-apa karena yang memahami terbatas. Tetapi kalau Rismond lihat itu komentar para penasihat Kapolri yang lain, manusia seperti Rismond tidak perlu diancam-ancam lagi toh. Dia tuntut untuk dibahas bukunya, dan kalau tidak benar tangkap dan hukum dia. Kalau benar ya bertobat, jadi punya rasa nasionalisme dan menjadi patria bangsa. Ya ibaratnya harus memang benar-benar mengungkapkan dengan kejelasan yang lebih sedetail itu ya. Makanya kita harus dukung orang seperti begini. Ya, sebagai Kapolri S3 harusnya semua informasi dari rakyat tentang semua kasus ditandangi, hukum tajam ke bawah,
tumpul ke atas ya, jangan pro ke atasnya. Contoh kasus Fufu Fafa bertahun-tahun gaduh di publik, jangan belakang budek tidak mau tahu. Ya kasus Izazah, tapi bila tak mampu menanganinya maka rakyat akan marah, akan dinimpalkan atau segera mundur. Apa tidak punya rasa malu setiap hari dimaki-maki oleh rakyat? Nah seperti Bung Resmond dan ya seperti begitulah, ketika mereka tidak pernah menepati janji mereka, maka ketika rakyat yang turun tangan ya otomatis sudah tidak bisa lagi untuk dimundurkan atau dibatasi, karena pada dasarnya ketika rakyat sudah muak dengan politik-politik di negara kita ini, ketika mereka tidak mau melaksanakan pekerjaan mereka, biarlah masyarakat yang turun tangan, dan yang pastinya akan semakin membuat kegaduhan di situ ya. Sebenarnya polisi untuk disiapkan kalau yang satu keluarga ya, untuk perhatikan aja kalau enggak lindungi rakyat ya. Oke. Ya, Bung Rofi maju terus demi kebenaran ya. Makanya teman-teman kita dukung terus orang-orang seperti ini. Nah, teman-teman coba berikan tanggapannya di kolom komentar. Tanggapan teman-teman sangat berarti ketika kita saling bertukar pikiran dalam situasi-situasi politik di negara kita ini, terutama untuk memajukan negara kita ini. Ya, tentunya kita dukung terus orang-orang yang mau memberikan kejujuran untuk memajukan negara kita ini. Nah, terima kasih teman-teman.